Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Nogo Putri. Saya mahasiswi program studi Sosiologi Universitas Padjadjaran, dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai kemiskinan dan berbagai macam pertanyaan mengenai kemiskinan. Secara umum yang dipakai dalam penghitungan dan kajian-kajian akademik, kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup yang minimum. Akan tetapi, pengertian kemiskinan itu sebenarnya jauh lebih luas daripada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Robert Chambers memandang kemiskinan sebagai klaster dari berbagai kondisi kurang menguntungkan yang saling berkaitan satu sama lain dan menyebabkan seseorang terperangkap serta sulit keluar dari kondisi kemiskinan. Kondisi kurang menguntungkan tersebut meliputi kelemahan fisik, kerentanan terhadap guncangan, keterisolasian, ketidakberdayaan, dan kemiskinan itu sendiri. Sebagaimana yang didefinisikan Bank Dunia, kemiskinan berkaitan dengan ketiadaan tempat tinggal, rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan, dan ketiadaan lapangan pekerjaan. Kemiskinan berkaitan dengan kehilangan anak karena penyakit yang disebabkan oleh ketiadaan akses terhadap air bersih. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan dan kurangnya keterwakilan atau representasi dan kebebasan. Bagaimana kemiskinan itu terjadi? Berikutnya saya akan menjelaskan penyebab-penyebab dari kemiskinan. Yang pertama adalah pendidikan. Kemiskinan seringkali dikaitkan dengan ketidakmampuan mencapai pendidikan yang tinggi karena mahalnya biaya pendidikan. Meskipun pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan untuk membebaskan uang sekolah, ada komponen-komponen lain yang harus dibayar yang jumlahnya cukup mahal, seperti uang buku dan seragam. Keluarga miskin juga cenderung memilih anaknya untuk bekerja untuk menambahkan pendapatan keluarga. 2 adalah jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan yang berbeda akan menghasilkan pendapatan yang berbeda pula. Di Indonesia, kemiskinan seringkali dikaitkan dengan pekerjaan di sektor pertanian untuk pedesaan dan sektor informal untuk perkotaan. 3 adalah gender. Dari berbagai macam indikator kemiskinan seperti tingkat buta huruf, angka pengangguran, jumlah pekerja di sektor informal, dan lain-lain, perempuan berada di dalam posisi yang jauh lebih tidak menguntungkan daripada penduduk laki-laki. Keempat adalah akses terhadap layanan kesehatan. Sistem infrastruktur yang baik akan meningkatkan pendapatan orang miskin secara langsung dan secara tidak langsung melalui penyediaan layanan kesehatan, transportasi, energi, air, dan lain-lain. Kemiskinan dapat diklasifikasikan menjadi 6 tipe. Yang pertama adalah kemiskinan absolut, yaitu ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, rumah, kesehatan, dan pendidikan. Kedua adalah kemiskinan relatif, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga menyebabkan seseorang menjadi lebih miskin dibandingkan yang lainnya. Ketiga adalah kemiskinan subjektif, yaitu sebuah kondisi di mana seseorang menganggap bahwa kebutuhannya belum terpenuhi dengan cukup, walaupun orang tersebut tidak terlalu miskin. Keempat adalah kemiskinan alamiah atau natural, yaitu kemiskinan yang terjadi karena langkanya sumber daya alam sehingga menyebabkan produktivitas masyarakat setempatnya yang rendah. Kelima adalah kemiskinan kultural yang terjadi sebagai akibat budaya yang membuat seseorang miskin. Bisa juga kebiasaan dan sikap masyarakat dengan budaya santai yang tidak mau memperbaiki taraf hidupnya. Terakhir adalah kemiskinan struktural, yaitu kondisi di mana sekelompok orang berada di dalam wilayah kemiskinan dan tidak ada peluang bagi mereka untuk keluar. Kemiskinan ini disebabkan struktur sosial yang tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber daya yang ada. Bank Dunia menetapkan ukuran kemiskinan secara absolut dan relatif. Seseorang dengan penghasilan di bawah 2 US dollar per hari dihitung sebagai seseorang yang miskin relatif.
Sedangkan seseorang yang memiliki penghasilan kurang dari $1 per hari dikatakan sebagai miskin absolut. Di Indonesia, BPS menggunakan konsep pemenuhan kebutuhan dasar atau Basic Needs Approach untuk mengukur kemiskinan. Menurut BPS, kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang atau rumah tangga dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Seseorang yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan yang lebih rendah daripada garis kemiskinan yang ditetapkan dikategorikan sebagai penduduk miskin. BPS menghitung kemiskinan dengan menjumlahkan garis kemiskinan makanan dengan garis kemiskinan non-makanan. Garis kemiskinan makanan atau GKM adalah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang real dikonsumsi penduduk yang lalu disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Sedangkan GKNM adalah penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan seperti perumahan, pakaian, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan seringkali dilihat dari tinggi rendahnya pendapatan seseorang, padahal ada beberapa komponen-komponen lain, baik materi maupun non-materi, yang dapat dihitung sebagai indikator kemiskinan. Pendapatan tidak bisa dijadikan tolak ukur yang bisa menggambarkan kekayaan seseorang dengan akurat. Seseorang bisa saja memiliki pendapatan yang besar, namun harus membiayai banyak orang yang bergantung padanya, sehingga dia juga memiliki pengeluaran yang besar atau bahkan hampir menyamai pendapatannya. Atau seseorang bisa saja memiliki pendapatan yang rendah, namun kebutuhan hidupnya sudah ditopang oleh orang lain. Multidimensional Poverty Index yang diperkenalkan oleh United Nations Development Programs atau UNDP merupakan pendekatan untuk menganalisa kemiskinan pada level rumah tangga maupun individu melalui 3 dimensi, yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Tiap dimensi terdiri dari beberapa indikator yang masing-masing terdiri atas 2 indikator untuk dimensi kesehatan dan pendidikan, serta 6 indikator untuk dimensi standar hidup. Ada berbagai macam teori atau pendekatan yang bisa digunakan untuk memahami kemiskinan. Yang pertama adalah teori patologi sosial. Teori ini mengatakan bahwa kemiskinan merupakan bagian integral dalam masyarakat itu sendiri. Kedua adalah teori disorganisasi sosial, yang mengatakan bahwa kemiskinan adalah akibat dari perubahan sosial yang cepat. Ketiga adalah teori fungsionalisme. Menurut teori ini, masyarakat menggunakan ketidaksetaraan yang ada untuk menarik orang-orang yang berbakat untuk menduduki pekerjaan yang penting. Menurut Herbert Gans, orang miskin dibutuhkan oleh kelas-kelas sosial lainnya untuk melakukan pekerjaan yang tidak mau dilakukan oleh mereka. Keempat adalah teori interaksionalisme simbolik. Menurut teori ini, kemiskinan berasal dari sifat atau kepribadian orang itu sendiri. Kelima adalah teori konflik sosial. Menurut Marx, kemiskinan terjadi karena sistem ekonomi kapitalistik. Namun, dalam teori konflik modern, ketimpangan itu bukan hanya sekedar uang, tapi juga budaya yang meliputi skill, kemampuan, dan pendidikan yang tidak tersedia bagi masyarakat miskin. Keenam adalah teori feminis. Dalam teori feminis, tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dalam kaum perempuan merupakan fakta adanya dominasi laki-laki di dalam masyarakat. Ketujuh adalah teori multikultur. Teori ini mengatakan tingkat kemiskinan akan berbeda berdasarkan ras dan etnis. Kedelapan adalah teori perpotongan. Teori ini mengatakan bahwa kemiskinan itu terjadi sebagai hasil kombinasi dari perbedaan ras, kelas, dan gender yang ada di dalam masyarakat. Kemiskinan juga bisa dipahami melalui pandangan politik. Menurut kelompok radikal kiri,
Kemiskinan merupakan hasil dari sistem ekonomi kapitalistik yang hanya menguntungkan kaum elitis. Oleh karena itu, perubahan sistem ekonomi dianggap sebuah solusi untuk mengatasi kemiskinan. Sedangkan menurut kelompok radikal kanan, untuk mengatasi kemiskinan, dibutuhkan perubahan fundamental di mana produksi untuk memenuhi kebutuhan sosial bukan hanya sekedar profit. Ada dua pandangan dalam pendekatan politik, yaitu pandangan liberal dan pandangan konservatif. Dalam pandangan liberal, kemiskinan adalah masalah yang muncul akibat kurangnya pekerjaan yang layak dan dibutuhkan tanggung jawab sosial untuk mengatasinya. Sedangkan dalam pandangan konservatif, kemiskinan merupakan tanggung jawab personal dan seseorang bisa keluar dari kemiskinan dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada di sekitarnya. Karena banyaknya faktor yang membentuk kemiskinan, maka kemiskinan tidak bisa dipandang dan diselesaikan dari satu sisi saja. Berdasarkan faktor-faktor dan berbagai macam pendekatan yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa solusi yang bisa digunakan untuk mengatasi kemiskinan. Pertama adalah bantuan ekonomi. Bantuan ini bisa berupa sembako, bantuan langsung tunai, insentif UMKM, dan lain-lain. Solusi ini merupakan solusi yang tercepat, namun tidak bisa diandalkan untuk jangka panjang karena menyebabkan masalah lainnya, seperti ketergantungan dan penyalahgunaan. Karena bantuan ekonomi tidak bisa menyelesaikan kemiskinan secara menyeluruh, program pelatihan kerja dan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan harapan masyarakat mampu mengenali potensi dirinya maupun potensi lingkungannya. Ketiga adalah bantuan biaya pendidikan. Melalui pendidikan, seseorang dapat meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik. Oleh karena itu, memberikan kesempatan untuk masyarakat miskin menjalankan pendidikan sangatlah vital. Bantuan ini bisa berupa beasiswa maupun uang saku. 4. Mengimplementasikan kesetaraan gender dan keadilan sosial. Dengan memberikan hak dan perlakuan yang sama kepada semua orang tanpa memandang ras, kelas, dan gender, akan membuka lebih banyak kesempatan bagi mereka untuk berkembang. 5. Pemerataan pembangunan. Pembangunan yang merata akan memberikan masyarakat akses ke sarana dan prasarana umum dan secara tidak langsung memperbaiki kualitas hidup mereka.